Kasian kasian salah. Halo, what's up guys? Welcome to Open the Door. Nah, mungkin kalian bingung apa sih Open the Door? Jadi Open the Door itu adalah program podcast yang kita bikin buat kayak mengisi otak-otak kekosongan otak kalian. Nah, bingung kan? Bentar ya guys. Nah, jadi di sini kita bakal ngebahas satu materi yaitu Indonesia Serikat. Mungkin kalian bingung apa sih Indonesia Serikat itu? Makanya kalian harus tonton sampai akhir biar otak kalian tuh terisi dengan materi-materi yang positif gitu. Oke guys, kalian harus saksiin ya guys. Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sempat terjadi perubahan bentuk konstitusi. Perubahan ini terjadi ketika Indonesia masih mengalami pergolakan pasca kemerdekaannya. Perubahan tersebut menjadikan Indonesia yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara federal, layaknya sistem konstitusi negara barat. Bentuk negara diklasifikasikan menjadi dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Sejarah mencatat berdasarkan perjuangan yang panjang untuk melahirkan negara Indonesia merupakan suatu proses pengorbanan dari seluruh elemen bangsa yang bersatu dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi untuk menentang mengakhiri penjajahan di Indonesia. Jadi gini nak, kita dengarkan beberapa materi dari narasumber. Pokoknya kalian harus benar-benar mendengarkan materinya supaya kalian gak bingung ya guys. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, aku Desi Sulistiawati. Jadi kita sudah membuka question box dan di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah kalian isi. Nah, yang pertama itu adalah sistem parlementer kabinet semua mempunyai karakteristik apa saja ya? Sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem parlementer kabinet semu dengan karakteristik yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlementer sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Hal itu tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan Menteri-Menteri bersama-sama merupakan pemerintahan. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya yang dipegang oleh Perdana Menteri. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlementer. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintah. Yang keempat, pertanggungjawaban kabinet adalah Kepala Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, namun harus melalui keputusan pemerintahan. Yang kelima, parlementer tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintahan sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintahan. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Yang terakhir, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Nama saya Mel Ramadhani. Apa sih pengaruh RIS? Oke, yang selanjutnya adalah pengaruh RIS. Nah, jadi kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk negara kesatuan. Pada tanggal 19 Mei 1950, dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam Piagam Perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku, yakni Konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUD 1950. Pemerintahan Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden yaitu Muhammad Hatta. Sebagaimana mereka itu diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Bagaimana nasib negara serikat?
Jadi, keputusan untuk memilih bentuk negara serikat sebagaimana telah diuraikan di muka merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam konferensi meja bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pertanyaannya, bagaimana nasib negara serikat itu sendiri? Layaknya bayi yang lahir prematur, kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia menuntut pembubaran negara RIS dan kembali kepada kesatuan NRI. Maka pada 8 Maret 1950, pemerintahan federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat nomor 11 tahun 1950 yang isinya itu mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan negara RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan NRI yang berpusat di Yogyakarta. Akhirnya, negara RIS hanya memiliki 3 negara bagian, yaitu negara RIS, negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Iklan Pernah Sunsilk gak sih bikin ngalamin ngeselin. pas lagi sayang-sayangnya udah itu diputusin dengan alasan yang klise? Tasya, aku mau kita putus. What? Kamu terlalu baik buat aku. Nyesek sih, tapi bukan Tasya namanya kalau nggak bisa bikin mantan nyesel. Akhirnya gue mulai merawat diri. Pas waktunya udah tiba, gue cari momen buat seolah-olah nggak sengaja ketemu dia. Tasya, kamu cantik banget. Apalagi rambut kamu, tebal dan panjang. Badai kan bang? Aku cuma pakai Sunsilk Thick and Long. Balikan yuk. Ada suara makartola, maksudlah. Sunsilk Thick and Long baru untuk rambut yang 2 kali lebih tebal dan panjang. Selanjutnya di sini gerakan separatis yang terjadi pada masa RIS. Halo, saya Rido Darmawan. Saya akan menjelaskan tentang gerakan Angkatan Perang Ratu Adil Apra dan pemberontakan Andi Aziz di Makassar. Gerakan Apra dipimpin oleh Kapten Raymond Westering. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu yang adil, akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintahkan dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan Apra adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIS. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan Apra menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. Apra tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status quo karena jika bergabung dengan Indonesia, mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan Apra juga didukung oleh Sultan Hamid II yang menjabat sebagai Menteri Negara Kabinet RIS. Pemberontakan Apra berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. Yang kedua, pemberontakan Andi Aziz Makassar. Pemberontakan di bawah pimpinan Andi Aziz ini terjadi di Makassar. Diawali dengan adanya kekacauan di Sulawesi Selatan pada bulan April 1950. Kekacauan tersebut terjadi karena adanya demonstrasi dari kelompok masyarakat yang anti-federal. Mereka mendesak negara Indonesia Timur (NIT) segera bergabungkan diri dengan RI. Sementara itu terjadi demonstrasi dari golongan yang mendukung terbentuknya negara federal. Keadaan ini menyebabkan munculnya kekacauan dan ketegangan di masyarakat. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, pemerintah pada tanggal 8 April 1950 mengeluarkan perintah bahwa dalam waktu 4 kali 24 jam Andi Aziz harus melaporkan diri ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pasukan yang terlibat pemberontakan di bawah untuk menyerahkan diri dan semua tawanan dilepas. Pada saat yang sama, dikirim pasukan untuk melakukan operasi militer di Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh A.E.K. Kawilarang. Pada tanggal 15 April 1950, Andi Aziz berangkat ke Jakarta setelah didesak oleh Presiden NIT Sukawati, tetapi Andi Aziz terlambat melapor sehingga ia ditangkap dan diadili. Sedangkan pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hafi Worang terus melakukan pendaratan di Sulawesi Selatan. Pada tanggal 21 April 1950, pasukan ini berhasil menduduki Makassar tanpa perlawanan dari pasukan pemberontakan.
Pemberontakan yang ketiga yaitu pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan, dipimpin oleh Mr. Dr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia dan memproklamasikan negara Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dari wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kedaulatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk diri sendiri. Penyebab utama munculnya gerakan RMS adalah masalah pemerataan jatah pembangunan daerah yang dirasakan sangat kecil tidak sebanding dengan daerah di Jawa. Pemberontakan ini dapat diatasi melalui ekspedisi militer yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilaran, Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Melalui ekspedisi militer, beberapa wilayah penting dapat dikuasai seperti Maluku, Ambon, dan sekitarnya, sehingga beberapa anggotanya banyak melarikan diri ke negeri Belanda. Hai, perkenalkan nama saya Nur Malasari. Jadi kesimpulannya adalah pemerintahan negara Republik Indonesia Serikat dan pemerintahan Republik Indonesia membuat kesepakatan tentang bentuk negara. Berdasarkan konferensi meja bundar sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta dan pemerintahan RIS berada di Jakarta. Pada masa konstitusi RIS, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk negara Indonesia pada masa konstitusi RIS adalah federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing memiliki kedaulatan untuk mengurus urusan negaranya sendiri. Nah, bentuk negara federasi atau serikat tidak cocok bagi Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia adalah negara berkedaulatan tunggal dan punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang dimana Pancasila adalah ideologinya dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan konstitusi. Jadi mungkin segitu aja podcast yang bakal gue sampaikan kali ini. Buat lebih lanjutnya nanti gue bakal bikin part 2 kali ya guys. Pokoknya stay tune aja di channel YouTube gue. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di sini guys. Oke, see you guys.